Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya dan masih di tutorial AppSheet. Pembahasan kita kali ini adalah tentang cara menduplikasi atau mengcopy data dari satu tabel ke tabel yang lain. Ya, semisal di sini ada dua tabel, yaitu tabel A dan tabel B. Semisal kita mengisi data di tabel A, maka data tersebut juga akan tercopy atau terduplikasi di tabel B. Nah, kalau menggunakan spreadsheet, kita bisa menggunakan rumus array formula. Oke, kemudian diseleksi bagian mana yang akan dikopikan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kalau menggunakan spreadsheet. Jika kita ubah datanya, misalnya seperti ini, maka di bagian tabel B juga akan berubah. Oke, kita akan coba menggunakan array formula ini di AppSheet ya. Tentunya nanti di AppSheet tidak menggunakan array formula. Oke, saya hapus dulu datanya. Kita coba masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini sudah saya tarik dua tabel tersebut, yaitu tabel A dan tabel B. Oke, sekarang kita sesuaikan dulu datanya. Di bagian tabel A ini berisi kolom yang sama ya, sesuai dengan yang ada di spreadsheet. Nah, di sini saya beri nama ID A, kemudian kolom yang lain sama dengan di bagian kolom tabel B. Hanya saja di sini saya beri tanda B begitu ya, supaya membedakan antara tabel A dan tabel B. Oke, kemudian di bagian date kita isi sesuai dengan type-nya, yaitu tanggal, date. Kemudian nama, kemudian grup, misalnya kita ubah ke dalam E6, kita tentukan grupnya. Misalnya gini. Oke, kemudian skornya kita ubah ke dalam bentuk number. Misalnya range aja ya. Oke, di bagian tabel A nanti tampilannya seperti ini skornya. Kemudian di bagian tabel B kita sesuaikan juga. Di bagian date sama ya, sudah tersetting tabnya sebagai tanggal. Kemudian di score kita masukkan type-nya dalam bentuk number, sama seperti yang ada di tabel A. Nah, untuk yang bagian grup kita biarkan saja. Oke, nah yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah ke bagian behavior. Kita buat actionnya terlebih dahulu. Kita pilih new action. Misalnya action name-nya adalah copy. Kemudian tabelnya di tabel A ya. To this-nya kita pilih di bagian data. Add a new row to another table using values from this row. Kemudian table add to kita pilih di bagian tabel B, karena nanti kita akan mengisi data berdasarkan tabel A ya, di bagian tabel B. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, untuk formula teman-teman bisa menggunakan fungsi lookup atau menggunakan any select ya. Kita akan coba menggunakan yang lookup terlebih dahulu. Nah, kita lookup, kemudian di bagian baris ini, this row, kemudian di kolom ID A ya. ID A, yaitu di bagian kolom ID A. Kemudian pada tabel A, kemudian pada ID A, dan
hasilnya adalah sama dengan di bagian ID A. Oke ya, sama. Karena kita berada di bagian tabel A sekarang, for record of this table-nya di ID A ya, maka kita menggunakannya sesuai dengan kolom yang ada di ID A. Oke, kita copy saja. Kemudian di bagian date sama juga, kita isikan. Kita tinggal ubah namanya saja, yaitu bagian date, tabel A, kemudian date, ya seperti ini. Oke, dan teman-teman nanti bisa melakukan hal sama di bagian kolom-kolom yang lain. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan rumus yang lain? Kita bisa menggunakan any select ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman nanti bisa mengikuti cara seperti ini ya. Any select. Nah, formula ini sudah pernah saya share di bagian aplikasi autofill data ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di videonya. Kemudian di bagian tabel Oke, ketika sudah selesai seperti ini, kita simpan terlebih dahulu. Di bagian behavior atau action ini sudah selesai kita buat ya. Sekarang kita coba tes, kita masukkan data di bagian tabel A. Misalnya tanggalnya hari ini. Oke, sudah seperti ini ya. Skornya 91, kemudian pilih simpan. Oke, sekarang kita cek dulu di bagian tabel B. Nah, di bagian tabel B ini belum bisa muncul datanya sebelum kita menekan action ya. Coba kita klik bagian action ini. Nah, di sini ada copy ya, karena di sini namanya adalah copy tadi. Coba kita klik. Atau di bagian ini ya, bisa diklik juga. Coba kita lihat. Nah, maka datanya akan tercopy di tabel B ya. Coba kita lihat. Oke ya, sama persis ya yang ada di bagian tabel A. Nah, kemudian kita inginnya otomatis ya. Jadi kalau kita sudah mengisi data, kemudian datanya akan tercopy secara otomatis di tabel B, tidak perlu klik icon yang ada di sini. Maka kita perlu menyetingnya di bagian automation. Oke, kita pilih dulu ini di bagian tampilannya. Oke, copy data gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian automation. Kita buat botnya terlebih dahulu. Pilih new bot. Misalnya botnya kita beri nama copy data. Kemudian pilih all change saja ya di sini. Kemudian tambahkan step. Dan di bagian tabel ini kita pilih sesuai dengan tabel yang ada di behavior action tadi ya, yaitu di bagian tabel A. Dan add step. Nah, di bagian add step teman-teman tinggal klik anak panah kecil ini, pilih bagian run a data action seperti ini, kemudian pilih group action. Nah, tadi kan kita sudah membuat action ya di bagian behavior, tinggal tambahkan add, pilih copy data. Nah, ini adalah nama action yang sudah kita buat di behavior tadi. Kemudian pilih save. Oke, prosesnya sudah selesai. Sekarang kita coba ya isi di bagian tabel A.
misalnya France, grup B, skor 100 gitu ya. Coba kita pilih save. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Kalau prosesnya sudah selesai, maka kita coba lihat di tabel B. Nah, maka datanya akan masuk secara otomatis ya di sini. Ini France. Nah, masuk. Jadi kita tidak perlu harus klik icon yang ada di atas. Datanya akan otomatis masuk. Ini ya. Nah, sekarang kita coba edit di bagian France ini ya. Kita edit, kita ubah namanya misalnya. Franz Hans misalnya seperti ini. Skornya tetap, atau kita ubah lah ya ke 92 misalnya. Kemudian kita pilih save. Coba kita lihat apakah berubah di tabel A. Nah, maka data yang sudah diedit tadi di bagian tabel A, datanya sudah berubah ya, menjadi seperti ini. Nah, menyesuaikan dengan yang ada di tabel A. Oke ya, jadi itu dasar dari cara mengcopy data dari satu tabel ke tabel yang lain. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mencobanya ya. Nah, sekarang ada challenge buat teman-teman. Kalau misalnya di sini di tabel A saya akan hapus datanya, misalnya bagian Hadi saya hapus. Nah, kemudian saya lihat di tabel B datanya tidak terhapus ya. Nah, saya ingin membuat challenge pada teman-teman, gimana caranya supaya ketika di bagian tabel A ini datanya terhapus dan di bagian tabel B juga ikut terhapus. Oke, nah silakan yang bisa nanti bisa tulis di komen ya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya share kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.